Lanjut ke soal nomor 5. Jelaskan jenis-jenis zakat mal. Nah, zakat mal yang ada yang di dalam Al-Qur'an dan zakat mal kontemporer. Baik, yang pertama zakat mal yang di dalam Al-Qur'an. Yang pertama ada hewan ternak. Untuk hewan ternak ini syaratnya mencapai nisab jumlah minimal gitu. Hewan yang jika itu unta, maka nisabnya itu 5 ekor unta. Maka di sini diwajibkan untuk zakat. Kemudian untuk sapi itu 30 ekor, untuk kambing itu 40 ekor, kambing atau domba 40 ekor. Dan telah mencapai 1 haul. Kemudian hewan tersebut digembalakan di tempat umum, tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan. Selanjutnya yang kedua, zakat emas dan perak. Syaratnya tadi ya mencapai nisab, dan zakatnya itu 2,5% dari 85 gram emas. Itu tadi nisabnya 85 gram emas 24 karat. Sedangkan nisab perak adalah 595 gram. Kemudian sama juga tadi telah mencapai nisab dan haul. Kemudian kalau telah mencapai nisab dan haul, maka wajib dikenakan zakat 2,5%. Selanjutnya yang ketiga, zakat perdagangan. Syaratnya kalau zakat perdagangan itu ya emang niatnya untuk berdagang, kemudian mencapai nisab. Untuk nisab dari zakat perdagangan sama dengan nisab zakat emas dan perak, yaitu 85 gram. Dikonversikan lagi ke rupiah, dan zakatnya juga 2,5% jika telah mencapai haulnya begitu. Yang keempat, zakat pertanian. Syaratnya kalau zakat pertanian itu zakatnya yaitu ketika setiap panen gitu. Untuk nisabnya itu 635 kg. Zakatnya itu 5%. Itu jika diairi dengan irigasi, dan 10% jika tidak diairi dengan irigasi. Yang selanjutnya penjelasan zakat kontemporer ya, dan contoh-contohnya. Yang pertama ada zakat uang. Karena uang merupakan alat tukar yang langsung memiliki harga yang sah, yang bisa dijamin dengan persediaan emas sebesar yang ditentukan oleh undang-undang. Uang ini pokoknya zakat uang itu karena kemaslahatan tadi ya. Kemaslahatan uang itu bisa dipergunakan untuk banyak hal. Kemudian yang kedua, zakat hasil produksi. Jadi industri gitu. Karena hasil produksi adalah barang yang diperoleh melalui proses pengelolaan yang baik, melalui proses secara manufaktur gitu. Kan di zaman Rasul tuh nggak ada, maka sekarang itu udah banyak tuh industri-industri yang itu penghasilannya itu besar gitu. Selanjutnya zakat barang dagang. Karena barang dagang adalah sesuatu yang disiap untuk diperjualbelikan begitu. Selanjutnya ada zakat investasi. Zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi, misalnya bangunan atau kendaraan yang disewakan. Kemudian selanjutnya ada zakat profesi, adalah yang zakat yang dikenakan tiap pekerjaan, tiap gajian gitu. Zakat profesi ini bisa setiap ketika menerima gajian, misalnya gajian tiap bulan gitu, tiap bulan gaji 7 juta, maka
Di sini tuh diwajibkan zakat karena telah lewati nisabnya itu. Nisabnya kan kita pakai nisab perak ya, 595 gram perak dikonversikan ke mata uang rupiah itu menjadi sekitar 6 jutaan gitu. Nah, maka di sini kalau gajinya 7 juta maka di situ diwajibkan zakat. Bisa juga kalau gajinya nggak menentu gitu, nggak menentu, maka bisa diakumulasikan dalam setahun gitu. Nanti setelah melewati 1 tahun baru dihitung zakatnya. Seperti itu juga bisa. Kemudian ada zakat surat-surat berharga gitu. Dalam zaman modern ini yang perlu mendapat perhatian untuk dikeluarkan adalah zakatnya adalah surat-surat berharga. Di antaranya adalah saham dan obligasi. Ini seperti zakat investasi juga ya. Jadi jatuhnya nanti mereka zakatnya itu setelah mereka genap setahun lah gitu, setelah mendapatkan hasil investasinya gitu. Intinya di zakat kontemporer ini kan banyak gitu sektor-sektor yang di zaman Rasul itu nggak ada contohnya gitu. Seperti tadi investasi, profesi, sedangkan mereka ini punya kemampuan yang lebih untuk berzakat. Maka seperti ulama-ulama yang sekarang ini, yang kontemporer itu seperti Syekh Yusuf Qaradawi dan lain-lain itu melakukan ijtihad, mengembangkan gitu untuk zakat-zakat di era kontemporer, di zaman modern ini. Kurang lebihnya seperti itu.